Monggo kelompok 2 ada Pak Adi nggih. Yang tadi Nggih, share screen siapa? saya Pak. Mohon Monggo. izin untuk share screen. Nggih. Sampun tampil di layar. Nggih, sampun. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya mewakili kelompok 2 dengan mahasiswa ada Bu Sri Widiati, yang kedua ada Ibu Darwati, ketiga ada Bu Utami Nugraini, yang keempat ada Pak Hidonal Rumianto, dan kelima saya Adi Nurdianto, dan keenam Ibu Arum Pujianti, yang pada kesempatan ini mendapatkan topik 2 dengan judul Kebinekaan Indonesia, Indonesia yang Harmoni, dengan pesan kunci budaya toleransi harus selalu diupayakan untuk dipraktikkan lewat sikap atau keteladanan di segala ruang untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negeri tercinta ini. Untuk capaian pembelajaran di topik 2 ini, peserta diharapkan yang pertama memahami makna toleransi dan bagaimana cara mempraktikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis berbagai penyebab kerentanan akan kebinekaan. Yang ketiga, memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan pemantiknya, ini ada 6. Yang pertama itu, apakah Bapak Ibu memahami makna toleransi dan cara mempraktikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kemudian yang kedua, mengapa masyarakat harus berperilaku toleransi? Yang ketiga, menurut Bapak Ibu bagaimana toleransi bisa membuat kehidupan lebih harmoni? Keempat, apa saja yang menyebabkan kerentanan akan kebinekaan? Yang kelima, bagaimana memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila? Yang keenam, bagaimana cara mengaplikasikan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian aktivitas yang kami tentukan yaitu ada permainan tebak hari raya. Ingat, Indonesia memiliki berbagai keragamannya, salah satunya yaitu adalah agama, di mana Indonesia memiliki keanekaragaman seperti suku, bangsa, agama, dan budaya. Kemudian petunjuknya, terdapat beberapa foto perayaan hari besar tiap agama di seluruh Indonesia. Terus Bapak Ibu adalah memasangkan foto-foto tersebut dengan nama agama yang sesuai dengan perayaan agamanya. Seperti ini. Ini ada agama umat Muslim, hari raya, ada Hindu, ada Nyepi, Kristen dan Katolik kita ada Natal, ini ada Waisak, dan yang terakhir ada Imlek. Setelah itu akan dilakukan refleksi. Yang pertama itu, menurut Bapak Ibu, apakah keberagaman hari raya merupakan wujud dari keberagaman Indonesia yang harmoni? Yang kedua, bagaimana pendapat Bapak Ibu jika kita tidak menghargai perayaan agama lain? Kemudian yang terakhir, jika Bapak Ibu adalah seorang yang memiliki wewenang, bagaimana kebijakan Bapak atau Ibu menghadapi keberagaman hari raya di Indonesia? Demikian tadi presentasi hasil pekerjaan kami dari topik 2. Terima kasih. Pak Adi, supaya ada gambaran konsep juga diteruskan sampai konsep. Oh, kelompok 1 saya lupa. Dilanjutkan dulu Pak Adi, supaya ada gambaran konsepnya juga. Monggo. Konsep pertama ini memaknai toleransi dan intoleran dan radikalisme. Ini mengenai tentang, ini perlu dibacakan semua nggak Pak? Nggih Pak. Oh, nggih. Ini membahas konsep yang pertama itu ada toleransi. Kemudian yang kedua itu toleransi bermakna sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Yang ketiga, intoleransi adalah tidak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, budaya, agama, ras, atau antar golongan. Yang biasa kita kenal dengan SARA, di mana di dalamnya itu terdapat bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan perolehan atas pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan.
Sedangkan radikalisme adalah sikap atau tindakan yang menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan NKRI seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45. Kemudian konsep yang kedua itu mengenai praktik baik toleransi. Ini adalah beberapa contoh toleransi di sekolah, misalkan pertemuan atas kunjungan dari SMP Kristen Yahya ke SMP Muhammadiyah 8. Ini adalah bentuk toleransi dari sekolah. Kemudian yang kedua, toleransi di pesantren untuk menemukan sikap toleransi dan pemahaman terhadap budaya lain. Dalam satu kamar ditempatkan santri dari berbagai daerah di Indonesia. Ini kebinekaan global dari beberapa daerah. Kemudian yang ketiga itu adalah toleransi di Mohon maaf, masyarakat. Bapak Ibu. Ah, Mohon maaf sebentar nggih. Tadi waktu kelompok 1 presentasi apakah sudah direkam juga? Nggih? Zoom-nya, Pak. Iya, tidak, Kalau Pak, Zoom sudah rekam. tidak pernah sudah merekam direkam. dari pasirnya. Oh, nggih, nggih. Jadi nanti ketika sudah selesai harus mengunggah rekaman nggih. Ingat-ingat nggih. Bapak mohon maaf, ini rekamannya kan langsung Mas Sifak yang merekam. Ya, nanti minta Mas Sifak. Oh gitu, oke. Gitu. Gitu nggih Bapak Ibu. Monggo Oh, dilanjut. iya Pak, matur suwun. Kemudian untuk contoh yang di toleransi di dalam masyarakat itu, misalkan antarumat beragama di Kabupaten Tambarau, Papua Barat menjadi contoh yang indah di mana panitia yang bertugas untuk perayaan Hari Raya umat Kristen adalah dari berbagai agama. Kemudian konsep yang ketiga tentang tantangan intoleransi yang meninggi. Yang pertama, sangat menarik sekali ya praktik baik toleransi di lingkungan Anda yang tadi diceritakan, namun saya di tengah praktik baik toleransi ternyata masih terdapat tantangan intoleransi yang meninggi di bumi pertiwi ini. Kemudian ini ada video pemutaran api dalam sekam. Tadi saya sudah lihat videonya tentang radikalisme pengeboman itu. Kemudian memberikan pemantik kepada peserta untuk mencari 3 bentuk intoleransi yang terdapat dalam video. Nih. Nggih. Kemudian konsep yang keempat, hebat menjadi moderat. Salah satu solusi untuk intoleransi adalah moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Samakan dengan moderasi agama. Dan membahas tentang prinsip-prinsip moderasi, komitmen kebangsaan, cara berpikir, sikap, dan berperilaku moderat, kesetaraan dan kemanusiaan, berpikiran terbuka, dan kritis akomodatif terhadap nilai-nilai lokal. Ini adalah konsep dari moderasi dan moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal, tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran. Moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan, dengan memiliki sikap tenggang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Kemudian untuk konsep yang kelima yaitu profil pelajar Pancasila. Untuk konsepnya menyimak video profil pelajar Pancasila. Kemudian ada 5 prinsip moderasi dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu prinsip komitmen kebangsaan mendukung terbentuknya profil pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama akhlak terhadap negara. Yang kedua, prinsip bersikap moderat mendukung profil pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama akhlak terhadap sesama manusia. Yang ketiga, prinsip kesetaraan dan kemanusiaan, mendukung profil pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama akhlak terhadap sesama manusia, serta profil pelajar yang bersedia bergotong royong, yakni semangat
kolaborasi, peduli, dan siap berbagi. Yang keempat, prinsip berpikiran terbuka dan kritis merupakan semangat berpengetahuan sebagai basis dalam menerapkan moderasi. Ini mendukung profil pelajar yang berpikiran kritis. Yang kelima, prinsip akomodatif terhadap nilai-nilai lokal mendukung profil pelajar yang berkebinekaan global, yakni pelajar yang menghargai dan mengenal budaya. Yang terakhir, ini ada aplikasi atau pasti mengajak peserta untuk mengeksplorasi kekayaan batik Indonesia. Ini, oh iya. Nggih, sudah cukup Pak Adi. Sampun ya. Matur nuwun nggih. Aktivitasnya tadi melakukan apa Pak Adi? Itu tebak perayaan hari raya, Pak. Perayaan hari raya ini terkait dengan kebinekaan nasional nggih. Iya, nasional. Anda tadi saya baca apa, Pak? Lebih diperlihatkan lagi Pak. Indonesia memiliki tugas Bapak Ibu adalah memasangkan foto-foto dengan nama yang sesuai. Nggih, sip, ini juga bisa dilakukan. Bapak Ibu yang lain apakah ada masukan untuk kelompok 2? Nggih, saya kira sudah cukup Pak Adi. Iya, Pak, matur. Bisa Nggih, saya matur stop nuwun. sekarang? Nggih, nggih. Iya. Nggih, Bapak Ibu